Pemerintah kembali memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro hingga 22 Maret mendatang. Adapun kali ini PPKM mikro diberlakukan di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pemerintah kembali memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro. Semula PPKM dijadwalkan berakhir pada 8 Maret 2021. Namun kebijakan tersebut diputuskan diperpanjang selama 14 hari ke depan. Selama pemberlakuan PPKM Mikro, pemerintah menyebut jumlah kasus aktif secara nasional mengalami penurunan signifikan. Persentase kasus aktif per 7 Maret 2021 kini sebesar 10,71% dari sebelumnya yang sebesar 12,29% pada 21 Februari 2021. PPKM Mikro kini tidak hanya berlaku di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali, tapi juga 3 provinsi lainnya yakni Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Pemerintah mengatakan cakupan PPKM Mikro diperluas karena pertimbangan kenaikan kasus COVID-19 yang cukup signifikan di 3 provinsi tersebut. Selain itu di PPKM Mikro jilid ketiga fasilitas umum mulai diizinkan untuk dibuka dengan kapasitas maksimal 50% dan patuh pada peraturan daerah. Lantas, bagaimana dampak dari perpanjangan PPKM Mikro terhadap perekonomian? Akankah perekonomian Indonesia di kuartal pertama 2021 bisa tumbuh positif atau justru sebaliknya? Saksikan pembahasan selanjutnya dalam IDX First Session Closing Market. Ya, pemirsa, pemerintah resmi memperpanjang kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro fase ketiga hingga 22 Maret mendatang. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang Pras. Ya, Mangi mungkin sudah menyiapkan sejumlah data ini terkait dengan penerapan kembali dari PPKM Mikro yang sudah memasuki fase ketiga. Bahkan pemerintah sudah menambah 3 provinsi baru begitu karena adanya kenaikan dari kasus positif di ketiga provinsi tersebut. Mungkin Mangi bisa sampaikan untuk pemirsa IDX Channel, silakan. Ya, baik, terima kasih Pras. Ya, pemirsa, hingga saat ini pemerintah terus berupaya untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Dan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan membatasi kegiatan dan juga aktivitas masyarakat. Kemudian ternyata per hari ini 9 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021 mendatang, pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro fase ketiga. Yang ternyata jika kita cermati lebih jauh lagi, selama 1 tahun pandemi COVID-19 sudah melanda Indonesia, ini telah menjangkit atau telah menginfeksi sekitar 1.371.000 masyarakat Indonesia. Kemudian kasus kematian yang disebabkan oleh virus COVID-19 di Indonesia juga telah mencapai sekitar 30.000 kasus. Dan artinya mengingat hal tersebut begitu ya, pemerintah resmi memperpanjang PPKM Mikro mulai hari ini sampai dengan 22 Maret 2021 mendatang. Dan sebenarnya terkait dengan PPKM Mikro fase 3 kali ini tidak jauh berbeda aturannya ya dengan PPKM Mikro di fase-fase sebelumnya yang memang pemerintah ini lebih fokus untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19 dari wilayah-wilayah terkecil ya, contohnya seperti RT, RW, desa, dan juga kelurahan. Tapi seperti yang sudah Pras sampaikan di awal tadi, memang ada 3 provinsi atau wilayah baru yang saat ini juga harus menerapkan PPKM Mikro, yaitu Kalimantan Timur, kemudian Sulawesi Selatan, dan juga Sumatera Utara. Dan jika kita cermati lebih jauh lagi, untuk saat ini total provinsi atau wilayah yang telah menerapkan PPKM Mikro sudah berjumlah sekitar 10 wilayah termasuk Jawa dan juga Bali, Pras. Baik, tapi kalau kita lihat lebih jauh begitu, sebenarnya latar belakang dari pemerintah sendiri apa sih? Apakah memang karena terbukti efektif juga dalam menekan penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia, atau sebenarnya ada hal lain juga yang menjadi kekhawatiran dari pemerintah sendiri sehingga PPKM Mikro harus diperpanjang hingga tahap ketiga? Baik, Pras. Jadi salah satu alasan kenapa pemerintah kembali memperpanjang PPKM Mikro sampai dengan 22 Maret 2021 mendatang adalah
Karena pemerintah menilai PPKM Mikro di fase 1 dan juga fase 2 ini berhasil menurunkan jumlah kasus harian di Indonesia begitu ya. Ketika pemerintah belum memberlakukan PPKM Mikro, ternyata penambahan kasus harian positif COVID-19 ini bisa mencapai sekitar 14.000 kasus. Tapi ketika pemerintah sudah mulai memberlakukan PPKM Mikro, jumlah penambahan kasus harian sudah mulai menurun, bahkan menurunnya sudah sampai 50% ya. Jadi penambahan hariannya itu hanya sekitar 6.000 kasus saja. Dan hal tersebut juga dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo dalam tayangan berikut ini. Akan dikembangkan di provinsi di luar Jawa yang memiliki kasus aktif yang banyak. PPKM Mikro ini telah memberikan hasil yang cukup baik. Penambahan kasus mingguan di 7 provinsi, di DKI Jakarta, di Provinsi Banten. Ya, ternyata Pras dan juga pemirsa, dari pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, wilayah-wilayah yang beberapa waktu lalu dan hingga saat ini ya masih menerapkan PPKM Mikro juga telah mengalami penurunan kasus harian bahkan mingguan. Dan saya juga ingin menyampaikan sedikit data kepada Pras dan pemirsa, kita bisa saksikan bersama ya melalui layar televisi Anda. Ternyata untuk DKI Jakarta sendiri juga mengalami penurunan kasus mingguan untuk positif COVID-19 ya, di mana pada tanggal 25 sampai dengan 31 Januari 2021 jumlah kasus mingguan positif COVID-19 di wilayah tersebut ya mencapai 16.000 kasus. Tapi ketika sudah mulai diberlakukan PPKM Mikro, kita lihat di tanggal 22 sampai dengan 28 Februari sudah mulai menurun jumlahnya mencapai 10.137. Jadi memang sudah ada penurunan. Kemudian di wilayah lainnya yaitu di Banten. Ketika di tanggal 25 sampai dengan 31 Januari jumlah kasus mingguan di wilayah tersebut ini sekitar 2.000 kasus. Tapi ketika sudah mulai pemerintah memberlakukan PPKM Mikro ya, kita lihat di tanggal 22 sampai dengan 28 Februari jumlahnya juga sudah mulai menurun, bahkan sudah berada di angka 986. Selain DKI Jakarta dan juga Banten, ternyata wilayah-wilayah lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Bali, kemudian Yogyakarta juga telah mengalami penurunan kasus harian dan juga kasus mingguan untuk positif COVID-19, Pras. Baik, tapi kalau kita lihat kan tadi sudah disampaikan juga oleh Mangi, ada penambahan 3 provinsi baru ya untuk di Pulau Sumatera, kemudian ada di Kalimantan dan juga Sulawesi. Sebenarnya kita tahu memang ada penambahan kasus baru di sana, tapi seberapa besar sih dan seberapa signifikannya adanya kenaikan kasus positif baru COVID-19 di ketiga wilayah tersebut? Baik, jadi alasan pemerintah kenapa akhirnya memperluas ya PPKM Mikro di wilayah-wilayah tersebut ya, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan juga Kalimantan Timur, karena ternyata menurut pemerintah 3 wilayah tersebut memiliki kasus aktif yang cukup tinggi di luar wilayah Jawa dan Bali. Dan kita bisa juga saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Untuk kasus aktif COVID-19 di wilayah Kalimantan Timur ini mencapai 6.130. Kemudian di wilayah Sulawesi Selatan mencapai 3.138. Dan untuk Sumatera Utara kasus aktifnya mencapai 2.502. Dan ternyata wilayah-wilayah yang diterapkan PPKM Mikro ya, mulai dari Jawa, Bali, kemudian Kalimantan Timur, Sumatera Utara dan juga Sulawesi Selatan, ternyata ini menjadi wilayah dengan sumbangan kasus aktif terbesar untuk Indonesia. Dan itulah alasan pemerintah ya, kenapa akhirnya pemerintah ini memberlakukan PPKM Mikro di Jawa, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan juga Sulawesi Selatan, Pras. Ya, memang menjadi salah satu kekhawatiran berikutnya. Berarti memang di satu sisi pemerintah ingin memacu lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, tapi di sisi lain pemerintah menerapkan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat yang saat ini sudah memasuki fase ketiga, yakni PPKM Mikro. Lantas sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian nasional, Mangi? Ya baik, jadi dari pemberlakuan PPKM Mikro ini memang dikhawatirkan dapat menekan perekonomian Indonesia terutama di kuartal pertama tahun 2021 ya. Apalagi kita bisa katakan saat ini ekonomi Indonesia masih berada di posisi yang belum stabil begitu ya, masih fluktuatif, masih naik turun. Jadi dikhawatirkan dengan adanya PPKM Mikro ini bisa kembali menekan laju pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal pertama tahun 2021. Dan ternyata hal tersebut juga tergambar dari Purchasing Management
Managers Index ya Indonesia di bulan Januari 2021 ini ternyata berada di angka 52,2. Tapi ketika memasuki bulan Februari 2021 justru menurun nih Pras dan pemirsa, berada di angka 50,9. Dan ternyata penurunan dari PMI tersebut juga disebabkan oleh industri manufaktur yang ternyata merevisi target mereka begitu ya. Ketika mereka ataupun industri manufaktur ini mengetahui bahwa pemerintah kembali memperpanjang PPKM Mikro sampai dengan 22 Maret 2021. Meskipun kita bisa katakan PPKM Mikro ini sebenarnya agak sedikit berbeda dengan PSBB ataupun PPKM ya, karena memang di PPKM Mikro ini lebih longgar begitu ya Pras. Tapi jika kita cermati lebih jauh lagi sebenarnya meskipun lebih longgar tapi tetap saja di beberapa sisi pemerintah tetap membatasi aktivitas dan juga kegiatan masyarakat. Kemudian dari menurunnya PMI tadi yang sudah saya sampaikan ya di bulan Februari dikhawatirkan akan berlanjut apabila kinerja dari ekspor Indonesia juga terus menurun, dikhawatirkan karena ditakutkan begitu ya ke depannya negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia kembali melakukan lockdown di tengah masih tingginya kasus positif COVID-19. Apalagi saat ini juga sudah mulai muncul mutasi baru dari virus COVID-19. Nah, inilah hal-hal yang memang harus diwaspadai begitu ya yang bisa mengancam perekonomian Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Dan jika kita bicara mengenai industri manufaktur tadi ya, ketika kinerja dari industri manufaktur ini menurun artinya juga bisa mengancam perekonomian Indonesia karena ternyata industri manufaktur ini juga merupakan industri padat karya yang menyerap cukup banyak tenaga kerja di Indonesia, Pras. Kita lihat ya di bulan Agustus 2020 saja jumlah tenaga kerja yang diserap ya dari sektor manufaktur ini mencapai sekitar 17,48 juta pekerja atau sekitar 13,6% dari total tenaga kerja nasional. Nah, jika industri manufaktur kinerjanya menurun, ini tentunya juga akan berdampak ya terhadap pendapatan perusahaan atau sektor manufaktur yang bisa saja ke depannya mereka ini melakukan PHK atau perumahan karyawan. Jika hal tersebut terjadi juga akan berdampak terhadap pendapatan karyawannya dan juga berdampak terhadap semakin lemahnya daya beli masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi secara nasional, Pras. Itu dia, menjadi tantangan bersama antara pemerintah, pelaku usaha dan tentunya juga masyarakat ini Mangi dan juga pemirsa IDX, di mana di satu sisi seperti yang sudah disampaikan ingin memacu perekonomian begitu dari menggerakkan sektor-sektor bisnis, tapi dengan adanya COVID-19 yang tersebar hingga ke seluruh negara di dunia ini bisa dikatakan menjadi hambatan lanjutan karena tadi memang ada mutasi baru dari virus COVID-19. Meskipun Presiden Joko Widodo kalau sudah kita dengar dan baca mungkin di berita sudah dinyatakan negatif sebenarnya orang yang terdeteksi positif ya dengan adanya mutasi baru COVID-19 di Indonesia, Mangi. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut lagi, kita tahu kuartal 1 ini menjadi salah satu langkah awal, step pertama begitu untuk Indonesia melangkah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,3 sampai dengan 5,3% yang sudah direvisi dari sebelumnya sekitar 4,8 sampai dengan 5,58% di sepanjang tahun 2021. Lantas bagaimana dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun ini? Baik, ternyata menurut Ekonom Indef begitu ya untuk target pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2021 ini masih akan terkontraksi, Pras, karena memang masih ada pembatasan-pembatasan kegiatan dan juga mobilitas masyarakat. Dan untuk lebih jelasnya pemirsa langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Dampak dari PPKM Mikro ini akan mengurangi mobilitas masyarakat meskipun PPKM Mikro ini ada pelonggaran dibandingkan PPKM sebelumnya, tetapi tetap pusat perbelanjaan ada pembatasan, kemudian untuk makan di tempat di restoran itu masih pembatasan 50% dari total kapasitas. Yang intinya adalah ketika mobilitas masyarakat itu masih turun dibandingkan baseline untuk bepergian ke pusat perbelanjaan maupun ke restoran, ini juga akan berpengaruh terhadap aktivitas konsumsi rumah tangga. Sehingga pada kuartal 1 tahun 2021 diperkirakan ekonomi akan mengalami kontraksi, akan mengalami penurunan dibandingkan kuartal 1 2020, sehingga diperkirakan akan minus 1-2%. Dan sebaiknya yang dilakukan pemerintah selain ada PPKM Mikro juga harus menjamin vaksinasi dilakukan sesuai dengan target. Dan yang lebih penting lagi adalah mendorong konsumsi rumah tangga kelas menengah atas tentunya dengan berbagai bauran kebijakan, insentif yang langsung dirasakan pada konsumsi, juga untuk menopang perlindungan sosial kelas paling bawah
sehingga dapat terjaga daya belinya di tengah situasi. Baik, Pras dan juga pemirsa, ternyata berdasarkan tayangan berikut ya yang baru saja kita saksikan, menurut ekonom Indef Bima Yudhistira, untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun 2021 masih akan terkontraksi di kisaran 1 sampai dengan 2% karena memang masih ada pembatasan aktivitas dan juga kegiatan masyarakat. Selain itu, hal yang perlu diwaspadai dengan adanya PPKM Mikro yang juga diperluas ke 3 wilayah lainnya di Indonesia adalah bisa saja menghambat pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia nih Pras. Dan saya juga ingin sedikit menyampaikan data ya bahwa di kuartal pertama tahun 2021 ini memang pemerintah memiliki rencana untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol dan juga jembatan dengan nilai ya mencapai 117,3 triliun rupiah yang memang merupakan proyek KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Antara lain ini adalah jalan tol Gilimanuk Mengwi, kemudian juga jalan tol Seamanan Balaraja, dan juga jalan tol Sentul Selatan Karawang Barat. Karena memang ini merupakan proyek KPBU yang artinya kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang memang berarti kita ini dari APBN memiliki keterbatasan ya untuk mendanai proyek infrastruktur tersebut yang artinya memang kita membutuhkan pihak lainnya sebagai investor untuk menanamkan modalnya di proyek-proyek yang memang ingin dijalankan oleh pemerintah, terutama seperti proyek infrastruktur yang saya sebutkan tadi. Tapi bagaimana jika dengan adanya PPKM Mikro ini kemudian bisa menghambat pembangunan infrastruktur, artinya dana investasi yang akan masuk dari investor juga bisa saja terhambat begitu Pras. Kemudian jika dana dari investor ya ini juga terhambat masuk untuk pembangunan infrastruktur, artinya semakin sedikit juga tenaga kerja yang terserap nih Pras untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Kemudian jika semakin sedikit tenaga kerja yang terserap, artinya ujung-ujungnya ya ini juga akan berdampak kepada semakin lemahnya daya beli masyarakat dan juga akan berdampak terhadap perekonomian secara nasional. Dan menurut Pras sendiri nih, menurut Pras ya, mungkin ada tidak sih dampak lainnya yang bisa saja ditimbulkan dari perpanjangan PPKM Mikro sampai dengan 22 Maret 2021 mendatang? Ya, bisa dikatakan hampir semua sektor sih mengalami tekanan ya, Mangi, dengan adanya penerapan dari PPKM Mikro yang sudah memasuki tahap ketiga di tahun 2021 ini. Tapi yang perlu dicermati juga ada salah satu sektor yang juga menjadi fokus dan concern dari pemerintah adalah pariwisata yang tengah digenjot sebenarnya oleh pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan devisa bagi negara. Kita tahu pariwisata ini menjadi salah satu andalan berikutnya dari pemerintah untuk mendapatkan pendapatan dari investor, khususnya juga investor asing, kemudian dari wisatawan asing yang datang ke objek-objek wisata di Indonesia. Karena kita tahu, misalnya kita cermati di Bali saja yang menjadi salah satu bagian dari provinsi atau pulau yang menerapkan PPKM Mikro, ini 60%, sekitar 60% ini Mangi dan juga pemirsa IDSN adalah sumber pendapatan utama yang berasal dari pariwisata. Jadi dengan adanya COVID-19, pandemi yang terjadi di Indonesia, mau tidak mau ini menjadi tekanan yang sangat luar biasa besarnya untuk sektor pariwisata di Indonesia, khususnya di Bali sendiri. Karena menurut data juga dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, ada kerugian negara yang ditanggung dengan adanya pandemi untuk sektor pariwisata saja mencapai sekitar 138 triliun rupiah. Ini adalah dana besar yang luar biasa sekali harus hilang begitu ya dari pendapatan pemerintah dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi semua sektor rata-rata mengalami tekanan hal yang sama, Mangi. Iya, dan saya sedikit tambahkan begitu terkait dengan sektor pariwisata. Tadi di awal juga saya sudah sampaikan bahwa PPKM Mikro ini diperluas ke Sumatera Utara. Dan sebenarnya jika kita cermati lebih jauh lagi di Sumatera Utara ini merupakan salah satu wilayah yang memang direncanakan untuk menjadi destinasi super prioritas ya, karena ada Danau Toba nih Pras di Sumatera Utara. Yes. Nah, dengan adanya PPKM Mikro di wilayah tersebut, apakah kedepannya tidak berdampak atau akan berdampak begitu ya terhadap pembangunan infrastruktur untuk menunjang atau ingin mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatera Utara, terutama di kawasan Danau Toba tersebut? Karena saat ini saja pemerintah sebenarnya sedang membangun infrastruktur penunjang ya untuk wilayah Danau Toba tersebut, yaitu jalan tol tebing tinggi Serbelawan begitu ya, yang merupakan akses menuju Danau Toba. Tapi ketika adanya PPKM Mikro ini dikhawatirkan akan menghambat begitu ya pembangunan
pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dan memperlambat juga nih menjadikan wilayah tersebut untuk menjadi destinasi super prioritas. Nah, kemudian menurut Pras sendiri sebenarnya langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah juga harus memberlakukan PPKM Mikro, tapi di satu sisi pemerintah juga harus menyelamatkan ekonomi Indonesia, Pras? Itu dia, Mangi. Memang menjadi salah satu hal yang utama dan ditunggu-tunggu dan masih berlangsung hingga saat ini adalah program vaksinasi COVID-19 yang ini sudah mulai menyasar masyarakat umum. Jadi ini diharapkan memang menjadi salah satu senjata andalan dari pemerintah dan juga mungkin masyarakat dunia dalam memerangi pandemi COVID-19. Kemudian juga beragam insentif sudah diberikan oleh pemerintah untuk dunia usaha di Indonesia. Terbaru kita tahu ada sektor otomotif, kemudian sektor properti pun juga sudah diberikan beragam insentif yang diberikan oleh masyarakat tentunya bagi mereka konsumen-konsumen Indonesia, sehingga diharapkan apabila dengan adanya insentif yang diberikan daya beli ikut terangkat, kemudian aktivitas perekonomian mulai bergerak, kemudian tenaga kerja mulai tersedia kembali untuk masyarakat Indonesia. Jadi memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, Mangi. Terima kasih, Mangi, atas laporan yang sudah diberikan. Tentu ini bermanfaat bagi investor, trader maupun pemirsa IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih, Pras. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan rekan Mangi Feracong terkait dengan penerapan PPKM Mikro yang diperpanjang kembali hingga 22 Maret 2021. Kami masih akan kembali dengan infografik menarik lainnya.